Baik, sebelum kami memulai presentasi, mari kita bersama-sama mengaturkan panganjalimat. Om Swastiastu, Salam Harmoni. Yang terhormat kepada Ibu Kade Ari Dwiarwati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami laksanakan mengenai peserta didik disleksia untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Kenalkan, saya Niputu Listia Anggraini, nomor NIM 2211031023, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Desi Wardiani dengan NIM 2211031671. Adapun topik pembahasan kami pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat gambaran masalah, yang kelima instrumen penilaian, yang keenam pengertian gejala dan faktor penyebab disleksia, yang ketujuh solusi pembelajaran anak disleksia, dan terakhir ada penutup. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan materi. Baik, yang pertama di sini ada pendahuluannya. Kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam mendukung proses pendidikan karena membaca tidak hanya berfungsi sebagai alat literasi untuk memperoleh informasi, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Proses pengembangan kemampuan membaca dimulai sejak dini dan membutuhkan perhatian karena melibatkan aspek fisik dan mental yang kompleks. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan membaca yang sama, karena sebagai faktor seperti perbedaan tingkat kecerdasan dan kesulitan belajar. Salah satu bentuk kesulitan yang umum adalah disleksia, yaitu gangguan neurologis yang menyebabkan kesulitan dalam membaca. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan membaca dan perhatian terhadap kesulitan belajar siswa perlu menjadi fokus utama dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterampilan membaca yang ditunjukkan oleh peserta didik kelas 5 SD Negeri 7 Kutambi. Yang kedua, bagaimana solusi pembelajaran untuk anak yang mengalami kesulitan membaca. Yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melibatkan seluruh indera, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan bila diperlukan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan sesi tanya jawab antara penanya dan narasumber. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai gambaran masalah yang kami temukan di SD Negeri 7 Ketampi. Yang pertama ada biodata peserta didik. Ketahui peserta didik bernama Iwayan Aditya Sulandana dengan NIS 432, 4 tanggal lahir Jurapait 19 September 2013, dan beralamat lengkap di Banjar Jurapait, Kecamatan Sapinda, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Nah, adapun catatan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik bersama Iwayan Aditya Swandana selama mengikuti proses pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan perilaku positif, yaitu mengikuti kelas dari awal sampai selesai. Yang kedua, tidak mengganggu teman selama mengikuti pembelajaran. Adapun perilaku negatif yang ditunjukkan, yaitu pernah mengganggu teman saat di luar jam sekolah. Yang kedua, sering bolos sekolah. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, jarang mengerjakan tugas sekolah. Nah, perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik tidak menunjukkan adanya gangguan seperti anak tunalaras. Namun, hanya berperilaku seperti anak normal yang hanya saja lebih ke nakal.
Nah, berdasarkan instrumen yang telah kami susun, adapun hasil dari penilaian yang telah diisi oleh wali kelas kelas 5. Berdasarkan hasil instrumen menyatakan bahwa peserta didik yang pertama mampu menyebutkan huruf hanya beberapa huruf dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan huruf vokal dan konsonan hanya beberapa saja. Kemudian dalam membedakan huruf, peserta didik cukup mampu membedakan huruf B, D, U, N, P, Q, namun dengan bantuan guru. Dalam merangkai huruf, peserta didik kurang mampu merangkai huruf menjadi kata dan membutuhkan bantuan guru. Kemudian, dalam membaca kalimat, diketahui bahwa peserta didik belum mampu membaca seluruh kata dalam satu kalimat. Kemudian artikulasi, peserta didik tidak mampu menggabungkan huruf NG dan NY dengan benar. Kemudian tanda baca, peserta didik mampu menyebutkan hanya beberapa tanda baca dengan benar. Nah, hasil berdasarkan hasil instrumen diketahui bahwa peserta didik memiliki kemampuan cukup atau rata-rata 50 dengan predikat cukup dalam keterampilan membaca. Berdasarkan hasil instrumen diketahui bahwa keterampilan membaca peserta didik kelas 5 atas nama Ewen Swandana mengalami kesulitan membaca atau disleksia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, disleksia, yang pertama kita bahas mengenai pengertian disleksia. Nah, disleksia berasal dari kata Yunani atau Greek yang dis berarti kesulitan dan leksis berarti kata-kata. Disleksia diartikan sebagai kesulitan belajar primer yang berkaitan dengan kesulitan membaca, menulis, mengeja, hingga kesulitan berhitung karena adanya kelainan neurologis yang kompleks seperti kelainan struktur dan fungsi otak. Nah, anak disleksia ini memiliki IQ yang baik dan berperilaku normal. Hanya saja memiliki kemampuan membaca lebih rendah dari yang diharapkan. Pada anak normal, keterampilan membaca sudah mulai tumbuh pada usia 6 hingga 7 tahun. Berbeda dengan anak disleksia, yang terkadang sampai di usia 12 tahun masih belum lancar dalam membaca. Memiliki kesulitan dalam membaca menyebabkan anak disleksia membutuhkan perhatian khusus dalam belajar, sehingga anak disleksia tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti kecepatan peserta didik lainnya dalam belajar. Nah, adapun gejala yang muncul dari anak disleksia. Yang pertama, kesulitan dalam mengeja huruf. Yang kedua, mengucapkan satu kata beberapa kali dengan ucapan yang berbeda-beda. Kemudian, tidak lancar dalam membaca setiap kata menjadi kalimat. Keliru dalam melanjutkan kalimat ke paragraf berikutnya. Kesulitan dalam mengurutkan huruf dalam sebuah kalimat. Lebih mudah menyerah saat diminta untuk membaca. Yang terakhir, mudah lupa terhadap kata yang sudah dibacakan. Nah, faktor penyebab dari anak disleksia, yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Peran orang tua dalam proses tumbuh kembang anak sangatlah penting untuk memotivasi belajar peserta didik. Perhatian orang tua dalam mengawasi anak belajar, membimbing, serta mengarahkan anak sampai memahami pembelajaran menjadi salah satu pengaruh besar keberhasilan anak dalam belajar. Orang tua yang sibuk sehingga tidak dapat memberikan perhatian khusus kepada anak menjadi penghambat bagi anak terutama yang memiliki kesulitan belajar. Karena anak yang memiliki kesulitan belajar membutuhkan waktu tambahan untuk belajar di rumah. Belajar bersama orang tua juga akan menumbuhkan motivasi sehingga dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian sebaliknya, orang tua yang tak acuh pada proses belajar anaknya, maka anak tersebut juga tidak memiliki motivasi dalam belajar, sehingga terus berkembang dan menjadi penyebab disleksia. Yang kedua, faktor intelijensi yang rendah. Disleksia dapat disebabkan karena faktor peserta didik
yang memiliki intelijensi rendah sehingga kemampuan dalam mengingat dan menghafal juga kurang. Anak dengan intelijensi rendah kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Mereka cenderung hanya diam dan memperhatikan guru menjelaskan, namun mereka tidak mengerti apa yang sedang dibahas oleh gurunya. Yang ketiga ada faktor sosioekonomi. Anak yang memiliki gangguan kesulitan belajar membutuhkan media dan buku-buku interaktif untuk menunjang proses pembelajarannya. Semua fasilitas yang dibutuhkan membutuhkan biaya yang cukup untuk menyediakan fasilitas tersebut. Nah, bagi peserta didik yang tergolong ke dalam keluarga kurang mampu, maka akan kesulitan dalam mengakses fasilitas-fasilitas tersebut, sehingga menyebabkan gangguan kesulitan belajar atau yang disebut dengan gangguan disleksia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang solusi. Penderita disleksia harus ditangani secara tepat. Beberapa hal yang dapat diterapkan oleh guru dalam membantu perkembangan belajar anak penderita disleksia, yaitu yang pertama ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Disleksia dapat terjadi akibat ketidaksesuaian pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap kondisi anak maupun keadaan mereka sendiri. Pola asuh yang tidak tepat serta lingkungan yang kurang mendukung dapat berdampak pada keterlambatan membaca dan perkembangan anak. Dalam meningkatkan keterampilan membaca, peserta didik yang memiliki kesulitan belajar atau disleksia, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa disleksia bukanlah penyakit, melainkan gangguan pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis. Yang langkah kedua yaitu guru dan orang tua perlu menyepakati strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Peran orang tua adalah membimbing dan mendampingi anak dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut di rumah. Yang kedua, ada pendampingan secara khusus. Siswa dengan gangguan disleksia memerlukan guru yang mampu menerapkan strategi pembelajaran yang mudah dipahami. Salah satu caranya adalah melibatkan siswa untuk bertanya pada dirinya sendiri sehingga mereka dapat menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini, guru memberikan pendampingan khusus kepada siswa disleksia. Pendampingan dilakukan sebelum jam istirahat sekolah dengan aktivitas seperti mengulang materi pelajaran, melatih kemampuan membaca dan menulis, mendongeng atau bercerita. Kegiatan pendampingan dirancang semenarik mungkin agar siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar bersama guru. Yang selanjutnya ada menggunakan media pembelajaran yang menarik. Pemilihan media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu bagi guru untuk menyampaikan materi kepada siswa, sehingga pemilihan media yang tepat dapat sangat mendukung proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang dapat membantu mempermudah anak disleksia dalam membaca, salah satunya menggunakan kartu huruf. Melalui penggunaan kartu huruf, peserta didik dapat melihat huruf dan mendengarkan bunyi yang diungkapkan oleh guru, kemudian mengulang pengucapan berdasarkan huruf yang diberikan. Yang selanjutnya ada menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran menjadi indikator penting yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik disleksia adalah metode multisensori dan metode struktural analitik sintetik atau SAS. Metode multisensori melibatkan penggunaan semua indera seperti perabaan, penglihatan, pendengaran, kinestetik, dan perasaan dalam memperoleh kesan selama proses belajar. Untuk peserta didik disleksia, metode ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan melihat, tahapan pendengaran, dan tahapan penulisan. Metode struktural analitik sintetik atau SAS sejalan dengan prinsip linguistik yang menganggap bahwa satuan bahasa terkecil yang bermakna untuk komunikasi adalah kalimat. Yang selanjutnya ada program pendekatan individual. Program pendekatan individual atau PPI menawarkan manfaat yang signifikan dalam mendukung perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus. PPI menyesuaikan
pembelajaran dengan tingkat kemampuan dan motivasi belajar peserta didik. Kelebihan dari pendekatan ini yaitu peserta didik mampu meningkatkan motivasi belajarnya karena merasa lebih dihargai dan diakui. Next. Baik, di sini ada pun kesimpulannya yaitu pendidikan adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang damai dan produktif. Membaca menjadi keterampilan dasar yang harus dikuasai setiap individu, karena perannya dalam mendukung literasi, pemahaman informasi, dan pengembangan berpikir kritis. Namun, tidak semua siswa memiliki kemampuan membaca yang sama, terutama siswa dengan kesulitan belajar seperti disleksia. Gangguan ini disebabkan oleh kelainan neurologis yang mempengaruhi kemampuan anak dalam membaca, mengeja, dan memahami teks. Faktor penyebab disleksia meliputi kurangnya perhatian orang tua, tingkat inteligensi, dan kondisi sosioekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara orang tua, guru dengan orang tua, pendampingan khusus, pemberian pekerjaan rumah, penggunaan media pembelajaran yang menarik, serta menerapkan metode yang sesuai seperti metode multisensori. Dengan strategi yang tepat, siswa disleksia dapat meningkatkan kemampuan membaca mereka, memahami materi, dan mengembangkan potensi secara maksimal. Sekian materi dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari studi kasus kami di STN 7 Kutampi mengenai anak yang mengalami kesulitan belajar atau disleksia. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, dan untuk itu kami akhiri dengan menghaturkan para Santi. Om Santi 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 Om, salam harmoni.